Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Iana Elfikria, Zufani Hayatul Kusna, dan Kartika Wahyu Amalia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul Implementasi Media Pembelajaran Video Animasi Mata Pelajaran IPA Sumber Daya Alam untuk siswa kelas 4 SDN Sunan Ampel, Kota Kediri. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam menurut Weller Israt adalah keadaan lingkungan dan bahan mentah yang sudah diolah oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sedangkan sumber daya alam menurut J.A. Katili adalah unsur tata lingkungan biofisik nyata dan berpotensi memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam itu tersebut adalah suatu yang sudah nyata, yang sudah berada di alam atau di lingkungan sekitar yang gunanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu tersebut. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang pembagian macam-macam sumber daya alam. Yang pertama yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan jenisnya itu adalah sumber daya hayati atau biotik. Sumber daya itu berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, sumber daya alam non hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam tersebut berasal dari benda-benda mati. Yang terakhir, sumber daya berdasarkan pembentukannya. Itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber daya energi, yaitu sumber daya alam yang menghasilkan dan bisa dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan hidup manusia. Yang kedua, sumber daya alam materi, yaitu sumber daya alam yang berupa benda mati dan bisa juga mendapatkan secara langsung dari alam. Yang ketiga, sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang berupa ruang, tempat, atau wilayah yang bisa dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Yang terakhir, sumber daya alam waktu, yaitu sumber daya alam yang keberadaannya tergantung waktu dan musim. Pembahasan yang ketiga yaitu pemanfaatan sumber daya alam. Hal yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut yaitu yang pertama, adanya faktor keterbatasan akan sumber daya alam. Yang kedua, penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Yang ketiga, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbarui, yaitu akan terus-menerus dan tidak akan pernah habis. Kemudian, prinsip dari pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam ini harus selaras, serasi, dan seimbang. Diperlukan adanya ekofisiensi, yaitu ekonomi efisi dengan memperhatikan hubungan keberlangsungan dan pembangunan maupun ekosistem. Yang keempat, contoh-contoh sumber daya alam. Yang pertama, sumber daya alam hayati yaitu hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam non hayati yaitu sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup. Contohnya hasil tambang, air, makhluk hidup, sinar matahari, minyak bumi, dan yang lainnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya hasil tambang, minyak bumi, dan gas alam. Sumber daya alam materi itu contohnya berupa benda mati dari alam dan penambangan lainnya. Sumber daya energi contohnya minyak bumi, batu bara, dan udara. Sumber daya alam ruang contohnya gunung dan lembah. Sumber daya waktu contohnya air ketika musim kemarau, musim hujan, sulit dapatkan air ketika musim hujan, jumlah air sangat melimpah. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya yaitu sifat-sifat sumber daya alam. Berikut ini adalah sifat-sifat sumber daya alam antara lain. Sifat sumber daya alam dapat menghasilkan produk utama. Sumber daya alam dapat menghasilkan dampak tertentu. Penyebaran sumber daya alam tidak merata.
Sumber daya alam tersimpan di beberapa tempat tertentu dan ketersediaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh nilai ekonomi pada saat ini. Pembahasan terakhir yaitu cara pemanfaatan sumber daya alam. Dimanfaatkan secara langsung seperti panas matahari untuk menjemur pakaian, air untuk mandi dan mengaliri sawah, daun pisang untuk membungkus makanan. Proses makanan contohnya yaitu kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, kayu sebagai bahan baku kertas, dan yang terakhir itu cara merawat sumber daya alam. Melakukan tebang pilih, tidak menggunakan pukat harimau, tidak menggunakan bahan peledak, dan yang terakhir tidak melakukan pemburuan liar. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun penulisan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.